Langit Jakarta malam itu redup, seolah tahu panggung. Teater Garuda akan menyaksikan babak paling menyakitkan dari hidup dua insan yang pernah saling mencintai. Reza Dirgantara, 44 tahun, sutradara kenamaan yang dikenal karena idealismenya, duduk diam di bangku sutradara. Di atas panggung, Laras Prameswari, 39 tahun, aktris utama, sekaligus istrinya selama 15 tahun, berlatih adegan monolog. Suara Laras memecah hening, tapi bukan dengan kekuatan seperti biasanya. Reza tahu, itu bukan akting buruk, itu emosi yang bocor. Ia mengamati bagaimana tubuh istrinya menegang, seakan kata-kata naskah menyayat langsung ke hatinya. Di dalam ruang gelap itu, panggung menjadi saksi bisu kehancuran yang tak terucap. "Kita harus bicara," kata Reza usai latihan. "Bicara atau debat lagi?" Laras menjawab. Lelah. Matanya menatap kosong ke kursi-kursi kosong di auditorium. Ia terlihat lebih tua dari usianya, seperti seseorang yang terlalu sering menahan tangis. Di rumah, mereka yang sunyi di Kemang, naskah hidup mereka sudah penuh coretan. Dapur yang dulu harum kopi, kini bau sunyi. Rak buku teater yang dulu jadi tempat diskusi, kini hanya menyimpan debu dan pertanyaan tak terjawab. Perceraian bukan kata baru, tapi kini menjadi agenda formal di meja pengacara. Masalah lama meledak, ambisi Reza yang melampaui rumah tangga. Kecemburuan Laras pada aktris baru dan luka-luka kecil yang tak pernah dijahit. Laras merasa bukan lagi bagian dari dunia Reza yang dipenuhi penghargaan dan konferensi. Sementara Reza merasa tidak dipahami, merasa cinta mereka tak lagi mampu menyelamatkan dari realita yang keras. Ironisnya, proyek teater mereka yang baru, Bunga yang Terluka, justru mendapat dana besar dan perhatian publik. Laras memerankan wanita yang ditinggalkan suaminya. Reza menyutradarai. Mereka harus tetap profesional. Setiap adegan seperti menyalakan bara lama. Kau tahu, kadang aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Saat aku memerankan wanita yang ditinggalkan, atau saat aku benar-benar merasakannya, kata Laras. Reza hanya diam, tangannya mencengkeram naskah sampai kusut. Semakin mendalam mereka masuk ke dalam karakter, batas antara peran dan kenyataan mulai kabur. Dalam satu adegan pertengkaran, Laras memukul Reza sungguhan. Penonton mengira itu bagian dari pertunjukan. Setiap malam, latihan menjadi ladang emosi. Kadang mereka tertawa seperti dulu, hanya untuk kemudian diam dalam jarak yang tak terlihat. Reza mulai tidur di ruang latihan. Laras pulang larut dan tak berbicara. Tapi di atas panggung, chemistry mereka justru semakin tajam, dan publik mencintainya. Media mulai menulis tentang pasangan panggung terbaik abad ini, tanpa tahu bahwa di balik layar, kata-kata cinta telah berubah menjadi senyap. Suatu malam, Laras menemukan catatan di ruang latihan. Ternyata,
Naskah alternatif Reza. Judulnya Panggung Terakhir Kita. Dalamnya adalah versi lain dari pertunjukan, di mana pasangan itu tidak berpisah. Reza menulis monolog pribadi, penuh luka dan penyesalan. Jika aku tak mampu menjadi rumahmu, biarlah aku menjadi panggung yang terakhir memelukmu. Laras menangis diam-diam. Ia duduk di lantai kayu panggung itu, membaca naskah itu berulang kali. Ada cinta yang belum mati, hanya terkubur di antara ego dan luka. Malam pertunjukan terakhir, penonton penuh. Kritik menyebut ini sebagai mahakarya kolaborasi mereka. Saat tirai ditutup, Laras mendekati Reza. Kalau ini panggung terakhir kita, aku ingin mengucapkan terima kasih karena pernah menjadikanku pusat duniamu. Reza tak menjawab, hanya menatap Laras. Tangannya gemetar menahan air mata. Reza dan Laras resmi bercerai seminggu setelah pertunjukan. Tapi pertunjukan itu dikenang sebagai karya terbaik mereka. Laras kini menjadi pengajar teater di kampus kecil di Yogyakarta. Ia menulis buku berjudul Bermain Peran untuk Bertahan Hidup. Reza kembali ke layar lebar, tapi tak pernah menyutradarai panggung lagi. Konon, ia hanya menonton pertunjukan Laras dari barisan paling belakang, diam. Di dinding ruang latihan yang kini kosong, tertulis catatan tangan Reza. Ada cinta yang tidak bisa dipentaskan ulang, tapi cukup untuk membuat satu panggung terasa abadi.